Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik, anak-anak semuanya, hari ini adalah hari Selasa. Pelajaran untuk kelas 6A adalah pelajaran fikih. Baik, hari ini kita akan belajar di pelajaran yang ketiga, yaitu tentang sholat kusuf atau sholat gerhana. Baik, anak-anak bisa memulai membuka buku paket di halaman 28. Baik, hari ini kita akan belajar tentang 5 hal, tentang makna kusuf, arti daripada kusuf, kemudian hukum sholat kusuf, kemudian waktu kusuf, kemudian hikmah terjadinya kusuf, dan kemudian tata cara sholat kusuf. Baik, untuk menyingkat waktu, kita belajar dari yang pertama tentang makna kusuf. Makna kusuf adalah hilangnya cahaya matahari atau bulan secara keseluruhan atau sebagian. Yaitu makna kusuf hilangnya cahaya matahari atau bulan sebagian atau keseluruhan. Baik. Kemudian, apa hukum sholat kusuf? Hukum sholat kusuf adalah sunnah muakkadah. Sesuatu yang sangat dianjurkan, muakkadah. Sesuatu yang sangat dianjurkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa ini adalah sampai derajat wajib karena Rasulullah SAW mengabarkan dalam bentuk perintah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Di situ disebutkan wasallu, hendaknya kalian salat. Baik. Kemudian kapan waktu pelaksanaannya? Waktu kusuf adalah saat terjadi gerhana. Baik itu bulan atau matahari. Dan gerhana itu bisa dilihat dengan jelas, tidak tertutup mendung. Baik, itu ya anak-anakku semuanya. Kemudian di dalam waktu kusuf ini, apabila seseorang melihat, maka seseorang itu disunahkan untuk memanggil dengan panggilan as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah. Baik, agar semua orang berkumpul untuk melakukan sholat secara berjamaah. Walaupun ini juga boleh dilakukan di rumah, tetapi yang paling utama adalah dilakukan secara bersama-sama. Kemudian tidak ada adzan dan iqamah ya. Panggilannya tadi as-sholatu jami'ah. Baik. Kemudian anak-anakku semuanya, kita masuk kepada tata cara sholat kusuf. Tata cara sholat kusuf. Baik, tata cara sholat kusuf. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Doa istiftah, basmalah atau ta'awud dulu. Basmalah, Al-Fatihah, surah yang panjang.
jika ada. Kemudian yang kedua, rukuk. Dengan memanjangkannya. Yang ketiga, bangkit dari rukuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Kemudian yang keempat ini tidak langsung sujud, tetapi membaca basmalah, Al-Fatihah, dan surah panjang jika ada. Dan surah yang kedua ini lebih pendek dari surah yang pertama tadi. Kemudian yang kelima, yaitu rukuk. Berarti ini rukuk yang kedua di rakaat yang pertama. Rukuk kedua di rakaat pertama. Kemudian yang keenam, bangkit dari rukuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Kemudian dia sujud. Kemudian dia duduk di antara dua sujud. Kemudian dia sujud lagi. Kemudian yang ke-10, berdiri untuk rakaat kedua sama dengan rakaat satu. Tata caranya sama, yaitu nanti rukuknya 2 kali. Kemudian yang ke-11, tasyahud dan salam. Ya. Itu tata cara sholat kusuf. Perbedaannya dengan sholat 5 waktu yang lainnya adalah rukuknya ada 2. Rukuknya ada 2 di setiap 1 rakaat. Itu saja. Itu diperhatikan. Baik. Kemudian yang terakhir anak-anakku, menutup pertemuan hari ini yaitu hikmah terjadinya kusuf apa? Yaitu sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan di dalam hadis, yaitu inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Apabila kalian melihatnya, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholatlah, dan bersedekahlah. Yaitu hikmahnya adalah untuk menakuti manusia. Agar supaya apa? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya apa? Dia beramal dengan amalan yang baik, yaitu segera berbuat kebaikan. Segera berbuat kebaikan. Itu diantara sunnah-sunnah sholat atau diantara hikmah terjadinya kusuf, gerhana matahari atau bulan. Kemudian tatkala selesai sholat kusuf, dianjurkan untuk diadakan khutbah, ya, menganjurkan untuk takut kepada Allah, untuk segera bertaubat, untuk segera beramal dan sebagainya dari nasihat-nasihat yang mengingatkan tentang dunia akhirat.
Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.